Mungkin hari ini saya hanya sampai jam 7.45 ya, karena setelah itu saya ada meeting ya, atau ujian juga, menguji. Oke, sudah kelihatan ya share screen saya? Sudah, Pak. Oke, di sini kita akan membahas tentang ADC dan DAC. ADC analog digital converting, sedangkan DAC adalah digital to analog conversion, jadi kebalikannya. Oke, sebelum masuk ke bagaimana tentang ADC dan DAC, di sini tahapan dalam proses konversi dari sinyal analog ke digital. Jadi tahap pertama di sini ada sinyal analog. Sinyal analog kemudian kita berikan sampling ya. Ini ada sampling. Jadi untuk buat digital, karena digital itu dia nggak bisa continuous ya, dia sifatnya tergantung seberapa cepat sampling pulse-nya atau periodenya. Misalkan ini adalah sampling pulse, dia akan mengambil misalkan setiap 1 milidetik, 1 milisecond, dia akan ambil datanya ya. Kemudian ini adalah sample version of input signal. Jadi ketika ini waktunya dia akan mencuplik data-data yang ada di analog, kemudian disimpan berapa value-nya atau nilainya. Oke, ini sampling and filtering. Nah, mungkin beberapa juga perlu ada proses filtering juga. Oke, kemudian dalam proses sampling ini ada yang perlu kita perhatikan ya, yaitu sampling teorem, bahwa frekuensi sampling di sini harus lebih besar 2 kali dari frekuensi maksimum sinyal yang diukur, atau sama dengan. Jadi kenapa? Hal ini untuk menghindari adanya kesalahan bacaan atau pengukuran. Contohnya seperti ini. Misalkan kita ingin membuat video kan kita bisa setting ya 30 fps, 60 fps, mungkin yang standar itu 30 fps. Tapi kalau misalkan cuma 1 frame per second gitu ya, hanya 1 frame ya, frame per second ya, singkatannya ya. Ketika kita ngambil foto ya atau video dengan kecepatan yang lambat, maka bola yang harusnya mantul ini akan hanya kelihatan di atas saja. Kemudian ketika kita ambil fotonya lebih cepat, maka misalkan 2 foto ya, maka dia akan seperti ini. Baru kemudian ketika kita lebih cepat lagi, dapat 4 foto, maka kelihatan gambarnya bahwa dia ada proses dari naik kemudian turun lagi. Mana tadi? Ini saya tunjukkan namanya. Kalau misalkan kita kurang dalam menyuplik ya, atau samplingnya misalkan kurang cepat, maka akan terjadi proses namanya aliasing. Oke. Nah, ini adalah contoh pembuatan pencuplikan sinyal ya. Oke, jadi yang B ini adalah sinyal analognya. Kemudian B ini kalau kita gunakan high sampling rate, jadi setiap detiknya dia akan kelihatan ya, titik-titiknya ini masih menunjukkan polanya. Jadi kalau tidak kita tarik garis ini antara titik ke titik yang lainnya masih menunjukkan pembacaan kurang lebih real dari sinyal analognya. Tetapi kemudian di sini kalau kita tarik, ini masih lumayan menunjukkan sinyal aslinya ya. Tetapi ketika di sini low sampling rate, maka bentuknya itu tidak seperti yang awalnya ya. Jadi misalkan frekuensinya nih ada satu lebih tinggi, maka dia akan kebaca mungkin
tidak sesuai dengan aslinya. Oke, contohnya di sini. Nah, ini kalau misalkan improper ya, kalau pengambilan samplingnya tidak tepat, harusnya di sini frekuensinya adalah 90 cycle per second. Kemudian kita hanya menggunakan fs atau frekuensi sampling sebesar 95 sampel per second. Maka jadinya apa? Jadinya yang harusnya sinyalnya itu 90 cycle per second, dia jadi bentuknya seperti ini. Jadi dengan frekuensi rendah ketemunya. Oke, ini namanya aliasing ya. Jadi efek pengubahan sinyal ya dari analog to digital, di mana nilainya sangat jauh berbeda dengan nilai aslinya. Oke. Sampai sini ada perlu ditanyakan tentang aliasing? Oke, jadi ini adalah rumus awalnya. Jadi frekuensi sampling harus lebih besar dari atau sama dengan 2 kali frekuensi data yang ingin kita konversikan, sinyal data yang konversikan. Oke, kemudian setelah kita sampling, maka ada proses namanya hold. Jadi setelah disampling, kemudian holding the sampling value, sample value. Jadi harga yang sudah disampel tadi, maka kemudian di hold ya, di hold, ditahan, sehingga hasilnya seperti ini, seperti kayak ada tangga step-step di sini. Ini ditahan sehingga muncul step-step seperti ini. Oke, setelah di hold, kemudian data yang di hold tadi dikonversi ke nilai digital ya, angka digital. Jadi bisa 2 bit, 4 bit, 8 bit, 10 bit, dan seterusnya, tergantung pada jenis ADC yang kita pakai atau hardware yang kita pakai. Oke, kemudian di sini setelah kita hold, kemudian kita konversikan ya, proses konversinya di sini adalah kuantisasi. Jadi setelah di hold, kemudian di kuantisasi. Nah, proses kuantisasi sini adalah misalkan di sini. Jadi data awal tadi di hold ya, ketika misalkan di awal masih 0 ya, dia di hold, maka nilainya masih di sini 0 ya, 0. Kalau misalkan di sini menggunakan 2 bit. Kemudian ketika step yang berikutnya, di sini masuk step nilai 01. Kemudian ketika ini melebihi dari garis sini, maka nilai jadi 10. Kemudian balik lagi ke sini, jadinya balik lagi ke 01 ya. Di sini kalau kita gunakan batasannya seperti ini. Kalau ini kita hanya menggunakan 2 bit ya, 2 bit digital. Jadi kalau 2 bit berarti hanya ada 2 kolom. Nah, maka jadinya konversinya seperti ini. Kalau 00, 01, 10, kemudian 01, 01, 01 lagi, sampai di sini, naik lagi di sini. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi setelah, kalau kita menggunakan hanya 2 bit, maka dari data step-step yang ini ya, kita konvertikan hanya dalam 4 step saja di sini. Jadi bentuknya sangat kasar. Ini naik, kemudian ini naik, kemudian ini turun, ya, seperti ini. Oke. Ini kalau kita gunakan 2 bit ya, 2 bit digital. Oke, kemudian bagaimana agar hasilnya lebih bagus? Maka kita bisa menggunakan konversi ADC yang 4 bit ya. Kalau 4 bit berarti ada 16 step atau 2 pangkat 4 ya, 2 pangkat 4, 16. Kalau 2 bit tadi 2 pangkat 2, dia hanya
4 step saja. Jadi di sini data-data tadi kita konversikan ke dalam 16 step ya, dari 0000 sampai 1111. Kemudian kita konversikan jadinya seperti ini. Lebih bagus. Oke, kemudian di sini ya, ada beberapa proses ya, beberapa cara dalam merangkai atau membuat rangkaian analog to digital conversion ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah sampling rate, kemudian selain itu adalah bitnya ya, jumlah bitnya. Jadi parameter yang digunakan, yang spesifikasi ya dengan ADC biasanya ada sampling rate dan bitnya berapa bit. Seperti di Arduino. Arduino itu dia punya kaki ADC. Jadi dia bisa membaca sinyal ADC dari sensor, kemudian kita baca ke Arduino, misalkan kita ingin baca tegangan, kemudian temperatur dan sebagainya, kita bisa gunakan port ADC. Di Arduino kalau nggak salah dia ada 10 bit ya, 2/10. Oke. Nah, beberapa cara rangkaian dalam membuat ADC itu ada beberapa jenis ya. Pertama adalah flash simultan ADC. Nah, di sini prinsipnya kurang lebih sama, menggunakan op-amp komparator ya. Jadi kita menggunakan, misalkan di sini 3 bit converter ya. Jadi dia 2/3 ada 8 step ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan di sini kita menggunakan 8 resistor ya. Kita susun seri sehingga setiap stepnya di sini punya selisih tegangan ya, tergantung jumlah R-nya. Jadi ini ada 1/8. Kalau di sini mungkin jadi 1/8 F, kemudian ini 2/8, 3/8, 4/8. Jadi kita ini masuk ke kaki referensi ya. Jadi ke kaki referensi dari ADC. Jadi ini ada sinyal input, maka ketika misalkan sinyalnya itu melewati referensinya, maka dia akan aktif. Jadi akan masuk aktif. Dia akan menyebutkan di sini ini 01 urutannya ya. Kemudian di sini ada file binary outputnya D0, D1 dan D2, karena di sini ada 3 bit ya, dari 3 kolom. Oke, kemudian ini contoh aplikasinya, misalkan di sini ada enable push. Jadi enable push ini adalah seperti halnya sampling rate ya, atau frekuensi samplingnya. Jadi ada enable push, dia akan mengambil sampel ya, setiap kali dia enable maka dia akan mencuplek datanya di sini. Jadi diambil datanya, kemudian di sini dimasukkan atau disimpan ya ke dalam binary. Misalkan di sini analognya sampai 8 volt atau 8 step ya, sini di kaki 4, maka ketika step pertama dia menunjukkan nilai 1000 ya. Jadi ini high, low ya. Kemudian di sini di step 7, nilai 7 kalau kita konversikan ke dalam biner jadi 110 dan seterusnya. Seperti ini sinyalnya. Keunggulannya di sini adalah dia sangat cepat ya prosesnya, karena tadi semuanya langsung dibaca. Jadi ini kan inputnya berapa nilainya, kemudian langsung masuk ke komparator, jadi langsung keluar konversinya berapa. Tetapi kekurangannya adalah perlu banyak sekali komparator ya. Kalau misalkan kita gunakan 8 bit, berarti kan ada 255 step ya, 256 step ya, ada 256 step. Di situ diperlukan 255 komparator, banyak sekali.
kemudian resolusinya rendah, mahal, karena dia mau kalau misalkan semakin banyak, semakin besar bitnya berarti semakin banyak komparator, berarti butuh power yang cukup besar. Kemudian cara yang lainnya adalah dengan menggunakan rangkaian dual slope analog to digital converter. Di sini ada analog input ya, in, kemudian dia masuk ke integrator atau RAM integrator ya, diubah menjadi bentuk pulsa, kemudian masuk ke komparator, kemudian ada counter, ada latch. Di sini dia sifatnya dia kayak bergantian gitu ya. Dia akan menghitung atau mengkonversi secara step by step. Oke, kemudian langsung saja di sini kelebihan dan kekurangannya ya. Di sini input sinyal di averaging ya. Jadi ada averagingnya atau dirata-ratakan ya. Kemudian sehingga karena dia ada averagingnya maka dia lebih tahan terhadap adanya noise atau gangguan ya. Kemudian high akurasi. Kekurangannya karena dia sifatnya tadi ada step by step ya langkahnya, maka dia responnya agak lambat. Kemudian high precision external komponen ya untuk mencapai akurasi, high akurasi. Kemudian cara yang lainnya ada successive approximation ADC. Oke, di sini ada sinyal input, kemudian referensinya di sini ada digital analog converter DAC ya. Vout ini masuk ke sini, kemudian nanti dia akan masuk ke SAR ya. Kemudian dari sini akan muncul D0, D1, D2, dan D3. Oke. Jadi pada successive approximation ADC, si chip ini akan memberikan tegangan ya, kan mencoba-coba ya. Entah misalkan plus 8 volt, dicoba di sini, oh masih low, maka dia akan turunkan ya, jadi 6 volt, coba lagi, kemudian masih low, kemudian dicoba lagi plus 4 volt, maka dia high. Ketika sudah high, maka dia akan keep data ini ya, data di sini, jadi dia nilainya adalah 0, 1, 0, 0, di keep. Oke, kemudian ketika misalkan dicoba lagi di sini plus 5 volt, di sini masih high, berarti juga sama, di sini dilihat tetap keep ya. Jadi ini karena di sini ada 4 line ya, maka dia akan mencoba beberapa tekanan. Kemudian keunggulannya dia bisa lebih cepat dari yang sebelumnya, yang tipe tadi dual slope, tetapi lebih lambat sedikit dari yang pertama tadi, yang menggunakan op-amp tadi yang pertama. Kemudian medium akurasi, kemudian di sini antara speed dan biaya di tengah-tengah ya. Kemudian untuk menaikkan resolusi maka di sini akan lebih lambat ya. Kemudian speednya terbatas sampai 5 mega sampling per second. Tapi sudah cukup besar ya. Kemudian cara yang lain adalah sigma delta ADC. Oke, di sini ini sigma delta ADC ini mirip-mirip yang digunakan pada proses telecommunication ya, menggunakan audio signal. Jadi ini misalkan di sini 0, maka dia ada frekuensinya sebanyak 1 detik. Kemudian ketika misalkan dia naik lagi, maka dia akan naik pulsanya ketika misalkan maksimum, maka dia sampai 4096 pulsa dalam 1 second. Kemudian sampai minimum, di sini 0 pulsa ya, tidak ada pulsa.
Jadi dia diubah ya dari bentuk ini dalam bentuk frekuensi pulsanya berubah-ubah. Oke. Kemudian ini ada beberapa cacat atau error ya. Error dalam proses ADC ada missing code. Jadi misalkan dia stepnya hilang ya, harusnya dia naik tapi dia nggak naik. Ini bisa jadi kalau misalkan tipenya tadi, tipe yang pertama tadi, ada kemungkinan ada misalkan komparator yang mati dan sebagainya. Kemudian ada incorrect code, ini ada acak, mungkin banyak yang mati. Kemudian ada offset, ada offset. Ada offset mungkin ada salah satu resistor yang mati kalau yang pertama tadi. Oke, kemudian ini perbandingannya ya. Tipe ADC voltage to frequency, kemudian dual slope, staircase ramp succession. Jadi semakin banyak senyumnya di sini, makin banyak ya. Yang paling cepat tadi adalah parallel atau flash tadi. Oke, kemudian ini adalah kemampuannya. Jadi successive approximation 1000 sampai 8000 kHz, tracking 4 kHz, flash 4 kHz, flash sampai 100 MHz. Ini hanya 40. Kemudian kebalikannya adalah digital to analog. Kalau ADC tadi dari analog to digital, kalau DAC berarti dia digital to analog. Oke, di sini ada beberapa cara ya. Ada weighted input DAC. Jadi dari sini ada 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, tergantung mana yang aktif ya. Maka dia akan memberikan nilai ke sini ya, sehingga Vout-nya akan dikuatkan di sini tergantung RF kali RI ya. Ini seperti summing ya, summing amplifier. Kalau misalkan semuanya aktif, otomatis tegangan dari semua ini akan dijumlahkan ya, sehingga dia maksimum tegangannya. Jadi misalkan di sini setiap channel di sini low itu 0, high-nya 5 ya di sini. Maka ketika ini menggunakan 3 bit ya, 2/3 ya, bisa seperti ini. Oke, kemudian cara lainnya adalah 2/2R ladder DAC. Ini inputnya dari D0, D1, D2, dan D3 di sini. Kemudian rangkaiannya di sini ada 2R, 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 ada R ya. Ini memang mirip-mirip dengan tadi, cuma beda rangkaiannya. Oke, nanti akan dibaca-baca lagi sendiri ya. Oke, kemudian ini hampir sama dengan yang dulu ya. Ada resolusi, akurasi, linearity. Kemudian ada monotonicity. DAC disebut dengan monotonik ya, jika tidak ada reverse step ya, ketika sequence-nya seperti halnya ini mirip-mirip dengan backlash ya, menurut saya ini lebih sering backlash tapi dalam proses DAC. Oke, kita lihat. Nah, ini jadi
ketika dia naik idealnya ya, kemudian ketika dia turun dia jadi ada seperti ini, maka dia dengan non monotonic ya, non linear. Ada low or high gain. Kalau low gain dia berarti lebih rendah, kalau high gain dia semakin lama semakin naik. Ada offset. Kemudian output DAC di sini biasanya bentuknya masih berupa staircase ya, step-step seperti ini. Nah, kemudian perlu ditambahkan filter ya, sehingga jadi smooth seperti ini. Filter ini biasanya kita berikan kapasitor ya, kapasitor sehingga nanti isinya jadi smooth. Oke, di sini nanti silakan dibaca, ini enggak terlalu susah ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang ADC dan DAC? Apakah ada pertanyaan? Sepertinya masih belum ada, Pak. Oke, belum ada. Oke, kalau tidak ada, nanti silakan dibaca-baca lagi PPT-nya. Di Classroom saya sudah ada 2 PPT ya. Ada 2 PPT, silakan dibaca-baca lagi. Kemudian ini saya berikan PR ya. Oke. Kemudian tugasnya oke. Nah, ini ada tugas membuat video presentasi mengenai aktuator ya. Oke. Nanti silakan dibuat masing-masing kelompok. Ini sudah saya buat ada 10 topik ya. Jadi satu kelompok satu topik. Ini satu ini saya urutkan saja dari A, B, C, D. Kelompok A, B, C, D, E, F sampai 10. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Sampai kelompok J. Untuk 1 sampai kelompok A sampai I ya. Sampai I. Ini mungkin sudah cukup jelas. Kemudian yang kelompok J. Nah ini silakan cari ya. Cari
aktuator, feeder aktuator ya, terserah mau apa saja, cari yang belum tercakup dari 9 ini. Jadi misalkan yang terbarukan untuk masa depan ya, apa kemungkinan aktuator yang bisa dibahas di sini, silakan dibahas ya, beberapa mungkin sudah ada. Nah, kemudian dibuat PPT-nya ya. Buat PPT-nya, nah di PPT itu ada bagian yang menjelaskan pengertian dan prinsip kerjanya, kemudian ada variasi, kemudian modelnya apa saja, tipe atau jenisnya apa saja, kemudian cara kerjanya bagaimana, kemudian daya, jenis, bebannya misalkan seperti hidrolik dan pneumatik itu beda ya. Kalau hidrolik kan dia menggunakan cairan fluidanya ya. Sedangkan pneumatik menggunakan udara. Dayanya juga beda. Kalau pneumatik daya kecil, sedangkan untuk hidrolik bisa untuk high power ya, daya besar, misalkan pada eskavator, alat berat dan sebagainya. Kemudian sistem kontrol misalkan cara pengendalinya bagaimana, apakah bisa hanya menggunakan tegangan, kemudian kalau misalkan di pneumatik dia mungkin hanya bisa stop and stop gitu ya, nggak bisa semut jalannya, jadi cocok untuk beban atau proses yang dia hanya maju mundur, sedangkan hidrolik itu bisa digunakan misalkan untuk kontrol posisi ya, jadi kita bisa atur posisinya dengan pasti. Lingkungannya ini juga sama, lingkungannya mungkin bisa berdebu atau misalkan bisa ketahan air dan sebagainya. Kemudian contohnya dalam aplikasi sehari-hari apa, apakah di alat, apa di misalkan untuk kalau pneumatik, contohnya misalkan pada untuk angkat mobil ya, mobil pada mesin cuci itu dia hanya menggunakan pneumatik ya, karena kalau itu masih agak ringan, dan lain sebagainya. Silakan dicari contoh-contohnya. Kemudian keunggulan kekurangannya. Kemudian di sini nanti dibuat videonya. Jadi saya nggak hanya PPT saja, tetapi sekalian dipresentasikan, direkam ya. Kalian bisa menggunakan aplikasi Zoom ya. Jadi Zoom meeting, kalian buat satu kelompok, kemudian direkam, direkod ya. Nanti bisa seperti itu. Kalau misalkan mau edit, bisa menggunakan OBS Studio, itu free. Kalau misalkan mau dipotong, ada yang salah dan sebagainya, bisa di-cut dan edit menggunakan OBS Studio itu untuk merekamnya ya, OBS Studio. Nah, untuk proses pemotongan dan sebagainya, silahkan dicari sendiri. Saya kemarin menggunakan Camtasia, itu kalau misalkan cari yang bajakannya itu bisa. Dan kalau misalkan ya silakan terserah mau cari apa ya, editing video silakan, atau bisa ini record slideshow hanya. Kalau misalkan menggunakan Zoom kan bisa kelihatan orangnya ya. Kalau nggak mau seperti itu, paling gampang ya bisa record slideshow-nya saja plus suaranya di record juga. Jadi tentunya hanya slideshow saja, tapi sudah ada suaranya, penjelasannya. Oke, nanti silakan di-upload di YouTube ya, di channelnya masing-masing. Kemudian nanti silakan di-share di grup WA, jadi nanti teman-temannya biar bisa melihat juga. Nanti akan kita bahas hari Selasa minggu depan ya. Jadi ini saya batasi pengumpulan tuh hari Senin ya. Hari Seninnya sudah dikumpulkan semuanya, sudah jadi semuanya di-upload di YouTube. Jadi nanti mulai Senin malam bisa diakses oleh teman-temannya ya. Nanti kita coba bahas hari Selasanya. Oke, ada pertanyaan? Mengenai tugasnya?
Ini saya batasi ya, 4 Januari Senin jam 5 sore ya. Saya sudah di-upload. Oke. Pertanyaan? Kalau sudah tidak ada mengenai tugasnya? Oke, kalau tidak, silakan mulai dikerjakan ya, bareng-bareng sama kelompoknya, dibuat PPT-nya dulu, kemudian nanti mungkin Sabtu atau Minggu bisa dibuat bersama-sama untuk videonya ya. Jadi kalau misalkan bisa cari dari referensi tentang animasinya atau cara kerjanya bagaimana lebih baik, tapi jangan lupa nanti di akhir dituliskan referensinya dari mana saja biar tidak melanggar hak cipta ya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Selamat pagi, Pak. Ya. Kemarin saya belum sempat absen, Pak. Pas kuis. Saya udah ngomong, cuma sepertinya belum berubah namanya. Belum saya daftar update, kehadiran ya? di presensinya, Pak. Iya. Siapa namanya nih? Jonathan, Pak. Belarmino Jonathan Kriswanto, NRP 021119, belakangnya 076, Pak. Oke. Ya, di sini saya update ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, permisi, Pak. Ya. Saya juga sama kayak Jonathan kemarin, Pak. Oke. Masih yang belum diupdate nanti WA lagi di grup aja ya, di grup kelas ya, nanti biar saya update lagi. Silakan yang merasa kemarin belum absen, Selasa kemarin belum absen ya, silakan nanti ngomong di grup WA ya, biar saya cek lagi. Kemudian silakan dikerjakan. Hari Kamis ini libur ya. Baik, Pak. Oke. Ada lagi sebelum saya akhiri? Oke, kalau tidak ada silakan mulai dikerjakan bersama-sama kelompoknya ya. Insya Allah ketemu lagi hari Selasa minggu depan. Halo. Ya. Pak, bakal suara saya. Ya, Alvin. Iya, Pak. Bertanya mengenai referensinya, Pak. Itu apakah referensinya hanya untuk yang video animasi saja, Pak? Semuanya, misalkan ambil hasil teori dan sebagainya, ditampilkan saja di referensi di akhir ya. Daftar pustaka ya, daftar pustakanya. Oh iya, Pak. Kemudian untuk referensinya dibebaskan kah, Pak? Atau? Bebas untuk referensinya, bebas ya. Oh iya, baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi sebelum saya akhiri? Pak, ingin bertanya, Pak. Untuk durasinya tidak dibatasi ya, Pak ya? Durasinya ini antara 10 sampai 25 menit. Maksimal ya 25 menit lah. Atau sampai setengah jam, tidak apa-apa. Oke, dan untuk slide count-nya juga apakah ada batasan, Pak? Tidak ada batasan. Cuma nanti diperhitungkan saja supaya misalkan ya maksimum setengah jam, tidak lama-lama. Siap. Baik, Pak. Sebelumnya terima kasih, Pak. Ya. Oke. Mungkin sekian dari saya. Silakan kerjakan dan diskusikan dengan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.